Kemajuan di era informasi sangatlah pesat, hanya dibutuhkan 20 tahun dari penemuan internet hingga kini semua bisa diakses kapan saja dan di mana saja. Pembahasan kali ini akan membahas perkembangan pada era informasi. Yang pertama yaitu tentang perkembangan telepon. Alexander Graham Bell yang menemukan dan mematenkan telepon pada tanggal 7 Maret tahun 1876. Telepon sendiri diciptakan oleh Bell di usia ke-29 tahun saat dirinya bekerja sebagai guru. Pada tahun 1936 sejarah telepon berlanjut. Muncul telepon dengan model rotary dial atau telepon diciptakan oleh American Telephone and Telegraph, AT dan T. Telepon tersebut dirancang oleh Henry Dreyfuss dan menjadi telepon putar yang berisi deretan angka. Peralihan dari telepon engkol ke telepon putar menandakan berakhirnya layanan sentral telepon. Artinya pengguna telepon bisa saling terhubung langsung dengan memutar nomor di telepon. Perubahan itu sangat dramatis bagi pelanggan. Mereka beralih dari mengangkat gagang telepon dan meminta bantuan operator ke memanggil nomor itu sendiri. Perlu diketahui sebelum telepon bisa langsung menyambung ke penerima, saat itu telepon hanya bisa disambungkan melalui operator. Dengan terhubung langsung, proses ini mengeliminasi cara lama yang kuno melalui operator. Karena itu ini dianggap terobosan yang sangat baik. Bentuk telepon putar sendiri adalah gagang telepon dan deretan angka yang disusun secara melingkar. Di telepon putar tersedia urutan nomor yang tersusun melingkar dari angka 1 sampai angka 0. Dalam menggunakan telepon tersebut pengguna harus memasukkan jarinya ke lubang nomor dan memutar sampai batas putaran. Sistem yang digunakan telepon putar masih sinyal analog, yang mengubah gelombang suara jadi gelombang listrik. Sejarah evolusi telepon lainnya pada tanggal 18 November tahun 1963 di mana AT dan T menghadirkan inovasi dalam industri telepon dengan menghadirkan sistem Dual Tone Multi Frequency Signaling, DTMF. Yakni sistem sinyal yang menggunakan pita frekuensi suara. Sistem DTMF menjadi awal kehadiran telepon tombol karena menggunakan satu set 8 frekuensi audio yang ditransmisikan. Berpasangan untuk mewakili 16 sinyal, yang diwakili oleh 10 digit, huruf A ke D, dan simbol tanda pagar, dan asteris. Sinyal selanjutnya dapat ditransmisikan melalui repeater dan amplifier listrik, dan melalui sambungan radio dan gelombang mikro. Sehingga menghilangkan kebutuhan akan operator perantara pada sirkuit jarak jauh. Kedelapan frekuensi radio tersebar di tiap baris dan kolom telepon. Untuk baris angka ada frekuensi 697 Hz, 770 Hz, 852 Hz, dan 941 Hz yang tersebar di baris pertama, kedua, ketiga dan keempat. Sedangkan frekuensi di kolom yakni 1209 Hz, 1336 Hz, 1477 Hz dan 1633 Hz yang berada di kolom 1 sampai 4. Telepon tombol menjadi perangkat telepon yang cukup eksis di tahun 1970-an hingga 2000-an dan banyak digunakan oleh pelanggan di dunia. Namun eksistensinya tergerus dengan kehadiran handphone. Evolusi telepon terus terjadi termasuk kemunculan telepon genggam atau handphone. Handphone dikembangkan oleh perusahaan asal Amerika Serikat Motorola.
Selanjutnya pada tahun 1983 Motorola pun resmi menghadirkan handphone pertama di dunia. Namanya adalah Motorola Dynatac 8000X dan harganya adalah $4 Amerika Serikat atau 56 juta rupiah. Melansir dari Tiger Mobile, ponsel tersebut cukup berat, yakni sebesar 1,1 kg dengan antena di bagian atas ponsel. Penemu telepon genggam yang pertama adalah Martin Cooper, seorang karyawan Motorola pada tanggal 3 April tahun 1973. Ide yang dicetuskan oleh Cooper adalah sebuah alat komunikasi yang kecil dan mudah dibawa bepergian secara fleksibel. Cooper bersama timnya menghadapi tantangan bagaimana memasukkan semua material elektronik ke dalam alat yang berukuran kecil tersebut untuk pertama kalinya. Namun akhirnya sebuah telepon genggam pertama berhasil diselesaikan dengan total bobot seberat 2 kg. Untuk memproduksinya, Motorola membutuhkan biaya setara dengan $1 juta. Selanjutnya ponsel pun mulai dikembangkan sejak tahun 1990-an hingga 2000-an. Hal ini dibarengi munculnya ponsel-ponsel dengan merek Nokia, Sony Ericsson, Motorola, Samsung, Siemens, dan lain sebagainya. Mereka berlomba-lomba menghadirkan ponsel dengan beragam inovasi seperti ponsel dengan kamera, radio, dan lain sebagainya. Ponsel juga beradaptasi dengan kehadiran layanan telepon, SMS dan internet yang ditawarkan oleh perusahaan telekomunikasi. Perkembangan ponsel mengalami perubahan dan muncul perubahan istilah dari handphone menjadi smartphone, yang cukup drastis saat kehadiran iPhone generasi pertama pada Juni tahun 2007. iPhone generasi pertama menjadi awal mula kehadiran smartphone. Lantas apa itu smartphone? Menurut Tehtem, smartphone adalah ponsel yang mencakup fungsionalitas lanjutan selain melakukan panggilan telepon dan mengirim pesan teks. Maksudnya smartphone adalah ponsel yang tidak hanya berfungsi untuk melakukan panggilan telepon dan SMS, namun juga memiliki kemampuan untuk menampilkan foto, memutar video, memeriksa dan mengirim email, dan menjelajahi internet. Kemudian smartphone pertama yang dirilis di dunia adalah iPhone generasi pertama. iPhone tersebut dirilis sekitar Juni tahun 2007. iPhone generasi pertama menawarkan memori penyimpanan 4 GB, 8 GB, dan 16 GB, kamera 2 MP dan galeri foto, pemutar audio dan video, aplikasi web browser, serta didukung oleh sistem operasi iOS. Dengan spesifikasi tersebut, pengguna iPhone dapat menggunakan ponsel iPhone generasi pertama untuk berfoto, menyimpan dokumen, mendengarkan musik dan video, serta mengakses internet. Harganya dibanderol mulai dari $499 Amerika Serikat atau Rp7 jutaan. Sejak peluncuran iPhone generasi pertama di tahun 2007, perusahaan teknologi pun mulai mengembangkan smartphone. Apalagi Android resmi berdiri pada tahun 2003 dan menghadirkan sistem operasi Android 1.0. Ponsel pertama yang memakai sistem operasi Android pun adalah HTC Dream. Ponsel HTC Dream mengadopsi Android 1.6 atau Donut dengan 192 MB RAM, memori penyimpanan 256 MB. Selanjutnya Android yang telah diakuisisi Google tahun 2005 mulai dilirik oleh perusahaan teknologi kenamaan seperti Samsung, Oppo, Xiaomi, Vivo dan lain sebagainya.
Era handphone pun mulai berakhir dan diganti dengan smartphone. Hingga saat ini smartphone terus dikembangkan oleh banyak perusahaan teknologi. Mulai dari ponsel dengan baterai besar, memori besar, lensa kamera yang tinggi, chipset mumpuni hingga ponsel yang layarnya dapat dilipat. Semua inovasi tersebut dilakukan semata-mata untuk memenuhi kebutuhan pelanggan serta meningkatkan kemampuan smartphone. Era smartphone saat ini bukan menjadi era terakhir dalam sejarah perkembangan telepon. Bisa saja di masa depan muncul telepon dengan teknologi lebih canggih. Namun terlepas dari inovasi telepon, Anda harus mengetahui bahwa telepon atau smartphone hanya perangkat untuk berkomunikasi. Anda harus menggunakannya dengan bijaksana dan jangan sampai ketergantungan dengan perangkat tersebut. Perkembangan televisi. Televisi pada awal diciptakan hanya mampu menghasilkan gambar hitam putih. Namun sesuai dengan perkembangan teknologi yang terus dijalankan oleh para ahli, akhirnya televisi mulai menampilkan warna. Pada tahun 1954 perusahaan elektronik Amerika, Radio Corporation of America, RCA, mulai memproduksi televisi berwarna pertama dalam perkembangan teknologi pertelevisian. Televisi berwarna pertama ini dirancang dengan layar berukuran 12 inci dan dijual seharga $1.000. Hingga pada tahun 1960-an, televisi model ini mulai dijual ke publik. Televisi terus bertransformasi di berbagai penjuru dunia. Medio 1960-an, Jepang tidak kalah bersaing dengan negara-negara barat dalam mengembangkan teknologi pertelevisian. Dengan mengadopsi sistem televisi analog National Television System Committee, NTSC. Di Jerman, pada tahun 1967, seorang ahli kelistrikan dan pelopor televisi Walter Bruch mengembangkan sistem Phase Alternating Lines (PAL). Sebuah encoding berwarna yang digunakan dalam dunia penyiaran. Hingga pada tahun 1970-an, NTSC dan PAL akhirnya dipakai sebagai metode penyiaran di berbagai negara. Pada periode 1970-an, perkembangan televisi juga berinovasi dengan menggunakan teknologi video kaset recorder, VCR, yang dapat merekam berbagai siaran. Bicara tentang remote control, tak mungkin melupakan jasa seorang ahli fisika bernama Robert Adler. Dialah orang yang berjasa menciptakan alat yang bukan saja membuat praktis dalam menonton televisi. Remote control temuan Adler diperkenalkan setengah abad silam, tepatnya pada tahun 1956, saat ia menjabat Direktur Riset Zenith Electronics, produsen televisi AS. Remote control bernama Space Command itu lahir ketika bangsa AS memasuki era emas pertelevisian, ketika fungsi televisi mengalami perubahan dari semula barang luks, mewah, menjadi sumber informasi. Memang, ketika pertama diluncurkan, Space Command tergolong bukan gadget yang nyaman jika diukur dengan standar zaman sekarang. Bagaimana tidak, beratnya saja hampir 1 kilogram, sekitar 8 ons. Pada bulan Juni tahun 1990 General Instrument Corporation, GI,
mengejutkan industri pertelevisian dengan mengumumkan sistem digital pertama di dunia, yang dirancang oleh insinyur Korea Woo Paik. Ini adalah awal kemunculan sistem High Definition Television, HDTV, yang memberikan perubahan tampilan visual pada layar televisi. Kejernihan warna yang ditampilkan lebih baik dari sistem sebelumnya. HDTV ini mulai diproduksi secara massal oleh 4 laboratorium TV internasional untuk dipasarkan pada tahun 1993. Bahkan sistem inilah yang pada masa sekarang digunakan sebagai dasar untuk merancang pengembangan teknologi televisi pada medio 1990-an lebih pesat dari masa sebelumnya. Hingga muncul berbagai jenis televisi dengan rancangan katode ray tube, CRT, atau dikenal dengan sebutan TV tabung. Lalu ada TV plasma dengan bentuk yang lebih ramping, TV rear projection LCOS dengan sistem rangkaian polarizer, LCD TV, LED TV, dan Smart TV. Hingga saat ini televisi terus bertransformasi seiring perkembangan zaman dan kecanggihan teknologi. Jika di awal kehadirannya televisi lebih sering dipakai untuk sarana penyebaran informasi, namun pada akhir 2018 televisi kurang banyak diminati oleh masyarakat, karena munculnya berbagai tayangan on-demand yang bisa dinikmati di berbagai gadget. Layanan dengan sistem on-demand adalah sistem pelayanan yang berdasarkan dari pesanan konsumen. Jadi ketika ada pesanan dari konsumen, maka penyedia layanan ini akan langsung meresponnya. Mudahnya proses dan singkatnya waktu pemesanan menjadi alasan mengapa bisnis layanan on-demand ini tidak pernah sepi peminat. Dan melihat antusiasme masyarakat yang makin bertambah ini, kualitas gambar yang diberikan pada layanan ini juga sangat memuaskan. Setidaknya, kamu bisa mendapatkan akses pada konten di resolusi Full High Definition atau FHD. Bahkan pada layanan yang benar-benar memiliki dedikasi memuaskan pelanggannya, kamu bisa menikmati tayangan dalam resolusi 4K. Tentu dengan demikian pengalaman menonton akan benar-benar maksimal. Tak ada lagi cerita sinyal jelek atau gambar bersemut yang akan mengganggu waktu nonton yang kamu miliki. Kira-kira apa saja vote yang populer saat ini? HBO Go, Disney Plus Hotstar, Netflix, Viu, Mola TV, dan masih banyak lagi. Sekian perjumpaan kita kali ini, sampai jumpa di video berikutnya.